Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2441. Saat Charlie mendengar suara benturan keras di terowongan, Charlie terhenti sesaat. Dengan suara tumburan yang begitu keras, tidak perlu melihat untuk mengetahui seberapa besar dampaknya. Bahkan Rolls-Royce tidak dapat banyak meredam kekuatan, dan orang-orang di dalamnya mungkin bernasib buruk. Pada saat ini, Charlie merasa sangat menyesal. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan Sophie, pada dasarnya, dia tidak memiliki dendam padanya. Seorang gadis muda berusia awal 20-an dianiaya oleh keluarganya sendiri dengan cara yang begitu kejam. Siapapun yang melihatnya, pasti menjadi penyesalan. Selain itu, Charlie memiliki sedikit simpati untuk Helen. Omong-omong, dia tidak memiliki kontak dengan Helen. Tidak seperti Sophie. Dia telah menyelamatkan nyawanya dan saudara laki-lakinya di Jepang. Namun, karena Helen tergila-gila dengan ayahnya selama bertahun-tahun, bahkan kali ini dia terbunuh karena dia tak bisa melupakan ayahnya. Oleh karena itu, citra Helen sedikit lebih tragis bagi Charlie. Pria yang dia cintai tidak memilihnya, dan pria yang dia pilih juga mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak bisa melupakan kekasih yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali rumah tua tempat kekasihnya pernah tinggal. Namun, justru karena tindakannya itulah semua bencana ini dibawa kepadanya. Jadi, bagaimana mungkin wanita seperti itu tidak pantas mendapat simpati? Charlie tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tahu ini sebelumnya. Aku seharusnya menyerang Zakir di Treasure Pavilion. Kalau begitu, Helen dan Sophie tidak akan menderita bencana ini. Tapi, keluarga Schultz menginginkan hidup mereka. Jika aku membunuh Zakir di Treasure Pavilion dan menyelamatkan mereka, kejahatan keluarga Schultz tidak akan terungkap. Keluarga itu masih akan memikirkan cara lain untuk membunuh mereka bertiga. Memikirkan hal ini, Charlie menghela napas. Sepertinya ibu dan anak ini memang harus memiliki nasib ini. Namun, dalam sekejap, Charlie tiba-tiba berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa pil peremajaan. Sebelum ini, Albert dicekik dan sampai mati oleh Johnny, seorang master yang dikirim oleh Donald. Dan dia menyelamatkannya dengan pil peremajaan. Jika Helen dan Sophie masih memiliki sisa napas, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Charlie berlari menuju bagian dalam terowongan. Pada saat ini, Rolls-Royce Isaac terjepit di antara 4 truk besar. Karena inersia 2 truk berat di belakang sangat besar, kompartemen mesin seluruh Rolls-Royce benar-benar bertabrakan dengan kokpit. Bagasi juga terlempar ke kursi belakang. Bodi mobil yang semula panjangnya 5,9 meter kini telah terhimpit di bagian depan dan belakang. Tinggal tersisa setengah dari panjangnya. Efek visual dari adegan tersebut bisa dikatakan sangat tragis. Di kokpit, seluruh perut Zakir terjepit ke dalam genangan daging busuk oleh kompartemen mesin yang dimasuki, dan kepalanya tidak terluka parah karena perlindungan kantung udara. Ini membuatnya terluka parah, tetapi saat ini dia tidak langsung mati. Dia membuka mulutnya dengan lemah dan memuntahkan banyak darah, yang terlihat sangat mengerikan. Duo ibu anak di kursi belakang memiliki kursi ganda tim ganda di depan dan belakang. Situasinya lebih baik, tetapi luka dalam sangat serius. Dalam kecelakaan mobil, hal yang paling ditakuti adalah luka dalam. Bab 2442. Pendarahan dalam yang parah dapat terjadi jika ada organ internal pecah oleh pukulan keras. Cepat, itu bisa membunuh seseorang dalam hitungan menit. Hampir tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Pada saat ini, Helen sudah pingsan. Sophie masih sangat terjaga. Dia merasa dadanya diremas erat oleh kursi depan dan belakang, dan hampir mungkin untuk ditembus. Pada saat ini, di belakangnya, ada suara pintu terbuka. 2 truk besar yang sebagian besar bertabrakan di belakang juga bertabrakan tanpa bisa dikenali. Namun, karena kokpit tinggi mobil ini, pengemudi tidak mengalami luka. Pada titik ini, kedua pengemudi membuka pintu,
melompat keluar dari kokpit, dan berjalan langsung ke Rolls-Royce untuk memeriksa situasi. Pada dua truk yang digunakan untuk memblokir jalan di depan, dua pengemudi juga melompat turun. Mereka berempat datang untuk melihat ke samping Leslie, dan salah satu dari mereka berseru, "Kapten, Nona muda sulung juga ada di dalam mobil." Bagaimana mungkin Nona ada di dalam mobil? Yang dipanggil kapten adalah Matteo Zappae, pria yang paling dipercaya oleh orang tua dari keluarga Schultz. Ayah Matteo adalah pengawal pribadi Tuan Schultz saat itu. Belakangan, ayahnya sudah tua dan sudah tidak layak untuk terus menjadi pengawal pribadi. Sehingga dia mewarisi jubah ayahnya dan menjadi pengawal pribadi Tuan Schultz. Pada saat yang sama, dia juga menjadi sarung tangan hitam Tuan Tua Schultz. Banyak hal kotor dan berdarah yang dilakukan olehnya secara pribadi untuk Tuan Schultz. Kali ini, dia diperintahkan oleh orang tua Schultz untuk meniru jalan kematian tragis putri Eropa untuk membunuh Helen. Matteo menemukan Zakir yang melarikan diri melalui koneksi dunia bawah tanah, memberinya kesempatan seperti itu, dan kemudian merancang seluruh rencana untuknya. Namun, dia hanya meminta Zakir untuk mengambil Helen sebagai sandera, masuk ke mobil, dan membawanya ke terowongan. Dia tidak mengira Zakir ini bahkan membawa Sophie ke dalam mobil. Terkejut, dia bergegas memeriksa, dan tentu saja, Sophie ada di kursi belakang. Pada saat ini, wajah Sophie pucat, dan hampir tidak ada jejak darah, yang membuat Matteo panik. Pada saat ini, Sophie juga mengenali Matteo dan tahu bahwa ini adalah pengawal kakeknya. Dia menatapnya dengan tatapan kebencian yang ekstrim. Matteo orang yang cekatan. Tetapi begitu bertemu dengan mata Sophie, dia langsung panik. Dia tanpa sadar menghindari mata Sophie, lalu bergegas ke mobil dan berteriak histeris pada Zakir, yang muntah darah. "Kamu Zakir Louis. Kamu gila. Kamu membawa nona tertua ke dalam mobil juga. Bagaimana caranya? Aku sudah memberitahumu, kan? Kamu tidak mendengar. Aku memintamu membawa Helen sendirian. Satu orang, bukan dua orang. Di mana otakmu?" Setelah berbicara, Matteo tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia bertanya dengan ekspresi marah. "Zakir, katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyuruhmu membawa nona tertua ke dalam mobil?" Zakir berada di ambang kematian saat ini. Dia berjuang untuk melebarkan matanya dan membuka mulutnya dengan kebencian, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Matteo segera menutup kepalanya dan berteriak dengan tajam. "Apa yang kamu coba katakan?" Zakir berkata lemah dengan suara seperti nyamuk. Aku. Apa aku?" Matteo kehilangan kesabarannya dan membentaknya dengan marah. "Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan?" Zakir hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia jatuh dalam satu tarikan napas, dan tiba-tiba terbatuk keras beberapa kali, menyemprot wajah Matteo dengan darah. Matteo tidak peduli untuk menyekanya, meraih keras Zakir, dan memarahi dengan gigi terkatup. Bicaralah. Apa yang kamu lakukan?" Zakir mencoba yang terbaik dan mengucapkan 4 kata. "Persetan denganmu." Bab 2443. Pada saat ini, Zakir telah menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditipu oleh keluarga Schultz. Selain itu, dia sekarang telah terluka parah dan akan meninggal. Hidupnya paling banyak beberapa menit lagi. Dia penuh dengan kemarahan terhadap Matteo, anjing dari keluarga Schultz. Matteo juga ketakutan saat ini. Dia hanya mengikuti instruksi orang tua itu. Meniru contoh keluarga kerajaan Eropa, dan menggunakan metode yang sama untuk melenyapkan Helen. Putri Eropa juga mengalami kecelakaan mobil di terowongan dan meninggal di Paris dengan tunangannya dan anak di dalam rahimnya. Kecelakaan mobil di terowongan memang cara yang baik untuk bersembunyi dari publik. Matteo mengikuti instruksi lelaki tua itu dan menemukan Zakir, kambing hitamnya. Tanpa diduga, Sophie juga duduk di mobil yang sama dengan Helen. Matteo tidak bodoh. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat mencintai cucu perempuannya, Sophie. Dan seluruh keluarga Schultz menganggapnya sebagai permata di tangan mereka. Sekarang, Sophie akan mati. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Dia harus membuktikan ketidakbersalahannya pada orang tua itu.
Tidak ada yang mau menerima label yang tidak menguntungkan. Pada saat itu, lelaki tua itu akan sangat marah dan tidak tahu bagaimana menghukum dirinya. Sekarang, Zakir yang terkutuk itu sangat tidak menghormatinya sehingga dia bahkan tidak ingin menceritakan keseluruhan cerita. Ini membuat Matteo sangat marah. Dia segera mengeluarkan senjatanya, menekan dahi Zakir, dan meraung histeris. Kamu bajingan, kamu mau memberitahuku. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengirimmu untuk menemui penguasa neraka sekarang juga. Menghadapi moncong pistol, wajah Zakir tidak takut. Dia tersenyum tragis, menunjukkan giginya yang merah karena darah, dan berkata dengan dingin, "Oke, tembak saja. Aku kesakitan. Cepat tembak pistolmu. Bantu aku keluar dari sini." Kamu Matteo marah. Dia mendorong moncong pistol langsung ke mulut Zakir, dan membentaknya, "Bajingan, pergi ke neraka." Dia segera tarik pelatuknya. Bang! Kepala Zakir tiba-tiba mengeluarkan gumpalan darah, dan dia mati total. Pada saat ini, Matteo melihat bahwa Sophie di kursi belakang sangat lemah. Dia hampir kehilangan kesadaran. Matteo segera berteriak, "Cepat! Selamatkan nona tertua." Salah satu dari mereka melihat ke arah Rolls-Royce, yang telah menjadi tumpukan besi tua, dan berkata dengan malu, "Kapten, kami tidak membawa peralatan untuk menyingkirkan kerangka rusak ini. Setidaknya kita harus memiliki hidrolik besar atau peralatan pemotongan besar. Tidak mungkin membongkar rangka besi ini." Matteo berseru, "Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Cepat keluarkan nona tertua. Jika tidak, jika Tuan menyalahkan, masing-masing kita akan dihitung sebagai satu. Kita semua akan dikuburkan bersama." Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung ketakutan. Mereka cepat-cepat maju dan mencoba yang terbaik untuk melonggarkan rangka bodi Rolls-Royce yang rusak untuk menyelamatkan Sophie. Namun, meskipun orang-orang ini adalah pengawal kelas atas, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada master seni bela diri. Ada celah tertentu dibandingkan dengan Rosalie, yang telah berlatih tinju internal sejak kecil. Rangka besi yang ringsek tertarik, tapi sia-sia. Tepat ketika Matteo mengerahkan kekuatannya namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Sophie menguatkan dirinya dan berkata, "Jangan selamatkan aku, selamatkan ibuku." Ekspresi Matteo tiba-tiba menjadi sangat malu. Dan dia berkata, "Nona, saya tidak memiliki otoritas yang begitu besar. Satu-satunya keputusan yang dapat saya buat sekarang adalah menyelamatkan Anda sesegera mungkin dan mengirim Anda ke rumah sakit." Sophie menangis dan berteriak, "Hubungi Cat Van. Katakan padanya, jika kalian tidak menyelam TKN ibuku, aku tidak akan membiarkannya pergi." Matteo berkata dengan malu, "Nona, hal semacam ini, saya seorang pelayan. Saya tidak bisa berkata itu pada orang tua itu. Jangan mempermalukan saya sekarang. Sekarang saya harus mengeluarkan Anda." Sophie menangis dan berkata, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Jika kamu ingin menyelamatkanku, selamatkan ibuku dulu, atau biarkan aku mati bersama ibuku." Bawahan Matteo tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Salah satu dari mereka bertanya, "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Matteo menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir tentang semua itu. Selamatkan nona tertua dulu." Sophie meraung dengan penuh semangat, "Aku memintamu selamatkan ibuku dulu." Saat dia mengatakan itu, dia merasakan sakit yang tajam di seluruh otaknya, dan dia tiba-tiba pingsan. Bab 2444. Ketika Matteo melihat ini, dia berseru, "Cepat, pakai akal kalian. Cari cara keluarkan nona tertua." Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Hentikan semua!" Matteo terkejut dengan teriakan ini. Terowongan ini adalah lalu lintas satu arah, dan pintu masuknya telah diblokir oleh kecelakaan mobil. Seharusnya tidak ada yang bisa masuk. Oleh karena itu, suara aneh tiba-tiba muncul pada saat ini, yang membuatnya tiba-tiba gugup. Begitu pula dengan 3 orang lainnya. Mereka berempat mendengar suara teriakan juga, dan melihat seorang pria dengan ekspresi dingin berjalan menuju pintu keluar terowongan. Pria luar biasa ini adalah Charlie.
Matteo menatap Charlie dan bertanya dengan ngeri. Siapa kamu? Charlie berkata dengan dingin. Siapa aku? Kamu tidak punya hak untuk bertanya. Aku akan memberi kalian berempat kesempatan untuk hidup sekarang. Letakkan pistol. Jongkok dengan kepala di tangan. Dan jelaskan padaku dengan jujur satu persatu. Siapa yang meminta kalian melakukan ini? Matteo menggertakkan giginya. Mengarahkan senjatanya ke Charlie. Dan berkata dengan tegas, "Nak, kamu mencari kematian." Setelah berbicara, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Namun, saat pistol melesatkan peluru, Charlie sudah menghilang dari pandangannya. Tepat ketika tidak bisa mengetahuinya, Matteo tiba-tiba merasakan bayangan gelap muncul di depannya. Dan kemudian, tangannya yang membawa senjata digenggam erat oleh sepasang tangan besar. Dia tanpa sadar melebarkan matanya, dan sebelum dia bisa melihat garis bayangan yang jelas, dia sudah merasakan sakit di pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dia menyadari pergelangan tangannya sudah patah. Begitu pergelangan tangan patah, pistol yang dia pegang juga jatuh langsung ke aspal jalan. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa pemuda dengan sikap yang sangat arogan ada di depannya. Dia ngeri dan berseru, "Kamu, siapa kamu?" Charlie menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung meraih leher Matteo dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Beritahu aku satu persatu, siapa yang memberimu perintah?" Matteo berseru dan berteriak, "Apa yang kalian bertiga masih lakukan? Cepat bunuh orang ini." Tiga lainnya awalnya takut dengan keterampilan Charlie dan tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, ketika Matteo meraung, mereka cepat-cepat mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Namun, sebelum mereka mengarahkan senjata mereka ke Charlie, Charlie sudah mengayunkan Matteo dan menghantam ketiganya. Sebelum ketiganya bisa bereaksi, mereka dijatuhkan ke aspal jalan oleh tubuh Matteo yang terbang seperti bola bowling. Karena kekuatan Charlie begitu besar, mereka berempat menderita pukulan besar. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa berbaring dan meratap. Charlie melangkah di depan mereka berempat, mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman video. Pertama-tama memotret situasi di sekitarnya, lalu mengarahkan kamera ke mereka berempat, dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apa maksud kalian melakukan ini? Siapa dia yang memberi perintah?" Bab 2445. Sebenarnya, Charlie sudah tahu 4 orang di depannya pasti berasal dari keluarga Schultz. Dan mereka dikirim oleh keluarga Schultz untuk melakukan tugas yang sangat penting. Cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka berempat pasti orang kepercayaan keluarga Schultz. Oleh karena itu, Charlie membutuhkan mereka untuk menceritakan keseluruhan cerita di depan kamera. Dia akan menyebarkan videonya. Akibatnya, reputasi keluarga Schultz kemungkinan akan benar-benar busuk. Keluarga Schultz mengkhianati Rosalie sebelumnya, dan masalah ini telah sangat merusak reputasi keluarga Schultz. Tuan Schultz akhirnya mendorong putra sulung Seldon untuk menanggung kesalahan. Masalah ini bukan hanya diingat oleh Seldon. Selain kepala keluarga Schultz, juga tercatat di kepala seluruh keluarga Schultz. Jika terungkap saat ini bahwa keluarga Schultz ingin membunuh menantu perempuan mereka, atau bahkan membunuh darah dan daging keluarga Schultz sendiri lagi, maka keluarga Schultz pasti akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki oleh semua orang. Jika tidak ada yang lain, tidak mungkin untuk berbalik dalam kehidupan ini hanya dalam hal reputasi. Orang kepercayaan Tuan Tua Schultz, Matteo dan yang lainnya, juga tahu betul bahwa masalah ini sangat penting. Kematian Putri Eropa dalam kecelakaan mobil tidak memungkinkan orang untuk memiliki bukti substansial. Jika ada bukti untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukan keluarga kerajaan, reputasi seluruh keluarga kerajaan di dunia akan hancur total. Karena itu, Matteo memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak peduli apa, saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya tentang semua ini. Atau reputasi Tuan Tua Schultz tidak hanya akan hilang selamanya, tetapi saya juga akan menjadi orang berdosa di mata Tuan Tua Schultz. Memikirkan hal ini, Matteo berkata, "Kakak,
Apakah ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Kami berencana menyelamatkan mereka. Charlie bergegas maju, meraih kerah Matteo, dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak, kalau kamu terus berbicara omong kosong dengan saya, maka saya akan membawa kalian ke peternakan anjing. Memotong tubuh kalian satu persatu untuk memberi makan anjing. Matteo sangat ketakutan sehingga dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, bahkan dari kulit kepala hingga jari kaki. Meskipun dia tidak tahu siapa pemuda di depannya, dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Hanya dari mata pemuda ini, dia sudah bisa melihat tekadnya. Pada saat ini, Charlie melanjutkan, jangan khawatir. Bahkan kalau kamu ingin mati lebih cepat, saya tidak akan memberi kamu kesempatan. Saya akan meletakkan sangkar besi di kepalamu terlebih dahulu untuk melindungi kepalamu. Lalu tutupi kepalamu dan perutnya dengan rompi anti peluru agar kamu tidak mati semudah itu. Kamu. Matteo menggigil ketakutan dan berkata, siapa kamu? Kami tidak punya masalah padamu. Mengapa kamu begitu kejam pada kami? Kamu tidak punya masalah denganku. Charlie mencibir. Kamu dengan sengaja membunuh orang lain di Aurus Hill. Metodenya kejam dan tercela. Kalian semua melakukannya. Aku akan mengeksekusi kalian semua. Bahkan jika aku membunuh kalian, aku melakukannya untuk surga. Matteo mempertahankan momentumnya dan berkata dengan dingin. Nak, pertama-tama kamu harus mengukur kemampuanmu sendiri demi surga. Apa kamu tahu untuk siapa kami melakukan ini? Jika kamu mengganggu bos di belakang kami, bahkan jika kamu sedikit lebih kuat, masih belum cukup menghadapinya. Charlie mencibir, meraih leher Matteo, dan menamparnya dengan sekuat tenaga. Tamparan ini sangat kuat, dan Charlie langsung menghancurkan seluruh dagunya menjadi patah tulang. Hampir semua giginya langsung patah oleh kekuatan besar ini. Matteo belum pernah dipukuli selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengalami tamparan yang begitu mengerikan di wajahnya. Pada saat ini, dia hanya merasa rasa sakit di mulutnya sampai mati rasa. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya sama sekali. Dia hanya bisa merasakan bahwa seluruh wajahnya sudah berantakan. Mulutnya penuh dengan partikel keras besar dan kecil, dan mulutnya penuh dengan rasa manis dan amis yang hangat, seolah-olah ada puluhan luka berdarah di mulut. Darah memenuhi mulutnya seketika. Bab 2446. Segera setelah itu, Matteo meludahkan segumpalan darah segar. Mulutnya penuh darah bercampur dengan lusinan gigi yang patah. Dia tidak begitu mengerti mengapa pemuda di depannya tiba-tiba menjadi marah. Apakah karena kata-katanya terlalu sombong? Matteo juga langsung dibutakan. Melihat mulutnya penuh dengan gigi, dia berada di ambang kehancuran. Dan dia menangis dengan samar. Kamu mencari kematian. Saya Heathcliff. Charlie memotongnya dengan mencibir. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukankah kamu dari keluarga Schultz di Heathcliff? Apakah kamu menyebut keluarga Schultz? Kamu pikir saya akan takut pada keluarga Schultz di belakangmu? Matteo berkata dengan ekspresi ngeri. Keluarga Schultz, kekuatan keluarga Schultz adalah nomor satu di negara ini. Kamu tidak takut. Charlie tertawa dan berkata dengan nada menghina. Takut? Sejujurnya, aku memiliki perseteruan yang tak terbantahkan dengan seluruh keluarga Schultz. Bahkan jika Cat Van berpura-pura kuat di depanku, aku akan menamparkan dan mematahkan semua giginya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, karena kamu adalah anjing dari keluarga Schultz, membunuh beberapa anjing seperti kamu dapat menghilangkan kebencian di hatiku. Ketika Matteo mendengar ini, dia bahkan lebih putus asa, dan berpikir dalam hati, orang ini sebenarnya memiliki permusuhan fana dengan keluarga Schultz. Saya menyebutkan keluarga Schultz sebagai perlindungan dan agar orang ini meminta maaf. Tapi tidak dikira, dia menghancurkan saya. Pada saat ini, Charlie mengangkat suaranya sedikit dan berkata dengan dingin, aku akan bertanya lagi, apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Matteo mengertakkan gigi dan berkata, jika saya mengatakannya, saya akan mati. Jika saya tidak mengatakannya, saya akan mati. Jika saya mengatakannya,
Bos akan tahu dan keluarga saya tidak akan selamat. Jadi kamu harus membunuhku. Charlie tersenyum. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkanmu mati mudah. Aku akan mengirimmu ke peternakan anjing dan membuatmu mati perlahan. Pada saat ini, Ishak berlari dengan dua bawahannya. Dia melihat Charlie telah mengendalikan situasi. Dia menghela napas lega. Namun, ketika dia melihat Rolls-Royce yang dihantam dengan parah, dia sangat iba. Dia bertanya, Tuan Wade, bagaimana kabar orang-orang? Bagaimana kabar orang-orang? Charlie berkata dengan ringan, Zakir sudah mati. Helen dan Sophie terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tapi mereka tidak akan mati dalam beberapa saat. Ketika Charlie masuk, dia sudah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki luka Helen dan Sophie. Keduanya terluka parah. Bagi dokter, mereka akan kehilangan kesempatan pengobatan. Jika mereka dibiarkan paling lama 1 jam, mereka bisa mati. Namun, untuk Charlie, luka mereka dapat disembuhkan. Setelah menyelesaikan 4 orang di depannya, memberi mereka setengah pil peremajaan untuk masing-masing ibu dan anak pasti akan dapat menyelamatkan mereka. Begitu Ishak mendengar Charlie menjelaskan mereka berdua tidak akan mati untuk sementara waktu, dia tahu Charlie pasti memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Dia merasa lega. Dia melihat waktu dan berkata, Tuan Wade, kita harus cepat. Saya dengar orang-orang dari tim pembersihan sudah mulai membersihkan rintangan di pintu masuk terowongan di belakang. Mereka bisa membersihkannya dalam waktu sekitar setengah jam. Charlie mengangguk dan berkata, begitu, saya akan menyelesaikan semuanya di sini dalam 10 menit. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Ishak, ngomong-ngomong, Ishak, bisakah kamu memberiku beberapa hiena Afrika? Ishak tercengang, lalu berseru, hiena Afrika? Hiena Afrika macam apa? Charlie memandang 4 orang di depannya, dan berkata dengan dingin, ini adalah jenis hiena Afrika yang hidup berkelompok di padang rumput dan suka menggali anus mangsanya saat berburu. Ishak menarik napas dan berkata, Tuan Wade, untuk apa Anda mencari anjing seperti itu? Charlie menatap Matteo dan mencibir. Saya ingin menambahkan jenis baru ke peternakan anjing Albert. Dia hanya memiliki anjing petarung biasa, tidak terlalu kuat. Kalau dia memelihara sekelompok hiena Afrika yang suka menggali anus, ini akan lebih menarik. Bab 2447. Saat Charlie mengucapkan kata-kata ini, Matteo dan yang lainnya sudah gemetar ketakutan. Mereka tidak mengerti mengapa pria di depannya sangat kejam. Dia ingin menyiksa mereka dengan hiena Afrika. Sangat kejam. Apakah dia masih manusia? Jadi, salah satu dari mereka tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, saya akan mengutarakan. Saya akan mengatakan semuanya, tidak peduli apa yang dia katakan. 2 orang lain di sekitarnya juga dengan cepat mengungkapkan pendapat mereka. Saya juga akan menyatakan. Charlie mengangguk puas. Oke. Kalian bertiga memiliki sikap ini. Saya akan memberi kalian waktu untuk menjelaskannya secara rinci. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Matteo dan mencibir. Sepertinya tulangmu sangat keras. Saya ingin tahu apakah hiena Afrika bisa menggigitnya. Begitu kata-kata itu terucap, Charlie ingin dirinya. Lihatlah ingatanku. Aku lupa hiena Afrika tidak suka mengunyah tulang. Mereka lebih suka menemukan titik lemah mangsanya. Lalu gunakan tusuk untuk serang titik itu dengan putus asa. Terserah kamu jika bisa mengatasinya. Wajah Matteo sepucat kertas. Selain ketakutan, dia langsung menangis dan berkata, aku akan mengutarakan. Saya akan mengatakan semuanya. Tolong, maafkan belas kasihan. Charlie mencibir. Mengklik rekaman video di ponsel. Merekam ulang video baru. Dan berkata, ayo, mari kita bicara. Perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Lalu jelaskan secara detail, siapa yang menyuruh kamu melakukan ini. Matteo menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan berkata, nama saya Matteo. Saya kepala keluarga Schultz di Eastcliff dan kapten tim peknawal pribadi Cat Van. Saya sudah bekerja untuk Cat Van hampir 20 tahun yang lalu. Kali ini, atas perintah Cat Van, saya datang ke Aurus Hill untuk membunuh cucu perempuan tertua Cat Van, istri Sheldon, Helen.
Charlie bertanya lagi. Mengapa anjing tua Cat Van itu ingin membunuh Helen? Kelopak mata Matteo yang ketakutan melonjak pembohong. Dan dia memikirkan dalam hatinya. Orang ini, apa-apaan orang ini? Aku sama sekali tidak peduli dengan Tuan Schultz tua yang menyendiri. Dan dia secara terbuka mengatakan bahwa dia anjing tua. Ini, apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Namun, keraguan adalah keraguan. Matteo tidak berani melawan Charlie sekarang. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan ragu. Masalah ini karena Cat Van sangat tidak puas dengan Helen. Dia merasa bahwa Helen akan menceraikan Sheldon. Ini bukan hal yang benar untuk dilakukan. Keluarga Schultz akan jatuh ke tanah. Yang membuatnya lebih kesal adalah Helen datang ke Aurus Hill untuk mengenang Curtis dari keluarga Wade. Bahkan secara terbuka ikut dalam peletangan untuk menawar rumah tua tempat Curtis tinggal. Cat Van menganggap Helen telah merusak reputasi keluarga Schultz, membuat keluarga Schultz malu dan mempermalukan wajahnya. Jadi dia punya ide untuk membersihkan semuanya. Charlie bertanya lagi, lalu bagaimana Cat Van merencanakan semuanya? Matteo cepat-cepat menjelaskan. Cat Van ingin mengikuti metode keluarga kerajaan Eropa untuk membunuh seorang putri terkenal dan membuat kecelakaan mobil untuk menyingkirkan Helen. Dia menemukan Zakir dan meminta Zakir untuk memainkan adegan diburu, dan mengambil kesempatan untuk menculik Helen. Lalu saya masuk. Sebuah kecelakaan mobil direncanakan di terowongan ini. Zakir dan Helen dibunuh bersama-sama. Charlie mencibir. Oh, jadi, Cat Van, seekor anjing tua, untuk membunuh Helen. Dengan sengaja memerintahkan Zakir untuk mengikat tubuhnya dengan bahan peledak, dan bahkan menyandera ratusan orang. Bab 2448. Setelah mengatakan itu, suara Charlie sedikit meningkat, dan dia memarahi. Apakah anjing tua Cat Van ini masih manusia? Demi kepentingannya sendiri, demi keluarganya sendiri, dia ingin membuat kejadian mengerikan dengan pengaruh buruk seperti itu. Di matanya, apa dia menganggap serius jaminan sosial dan keselamatan nyawa dan harta benda orang lain? Begitu Charlie mengatakan ini, Matteo langsung ketakutan. Orang ini, apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan menyinggung keluarga Schultz sampai mati? Dia sekarang mengatakan itu tentang Tuan Schultz. Setelah video ini terkirim, maka Tuan Schultz pasti akan menjadi bajingan yang dikritik oleh orang-orang di seluruh negeri. Pada saat itu, orang-orang di atas pasti akan meminta pertanggungjawaban keluarga Schultz. Bahkan mungkin menghukum berat keluarga Schultz. Sangat mungkin keluarga Schultz akan menderita pukulan berat dan kehilangan vitalitas yang besar karena kejadian ini. Memikirkan hal ini, Matteo segera mengulangi dan berkata, Ini aku juga tidak bisa mengutarakan. Aku hanya seseorang yang menjalankan perintah. Saya tidak bisa berspekulasi tentang apa tujuan dia. Matteo hanya bisa berkata begitu. Dia tidak berani menyalahkan Tuan Schultz untuk Charlie. Tapi dia juga tidak berani memaafkan tindakan Tuan Schultz di depan Charlie. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan cara yang terkesan netral, tetapi sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri. Charlie mencibir. Semuanya. Saya percaya setelah orang-orang di seluruh negeri mengetahui kebenaran, mereka akan memiliki penilaian yang jelas di hati mereka. Fakta bahwa Zakir datang ke Treasure Pavilion dengan bahan peledak hari ini sudah jelas faktanya. Semua orang tidak mungkin memaafkan anjing tua Cat Van ini. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, Cat Van, anjing tua ini, seekor binatang buas di dunia. Sebelumnya dia berusaha membunuh cucunya sendiri, Rosalie, putri haram Sheldon. Dan dia tanpa malu-malu menyalahkan Sheldon dan menjadikan kambing hitam. Dan sekarang dia ingin membunuh istri Sheldon. Dia kembali trik yang sama. Saya percaya masyarakat luas harus dapat melihat wajah jelek Cat Van melalui pembunuhan yang disengaja atas Helen. Pada saat yang sama, kita harus membersihkan nama Sheldon untuk semua kesalahan yang Cat Van lakukan. Sheldon ini sangat mengantuk. Ayahnya sendiri ingin membunuh putri haramnya. Dan sekarang dia ingin membunuh istrinya. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin. Sebenarnya,
Tindakan Cat Van ini jauh lebih kejam dari binatang buas. Begitu kata-kata itu terucap, Charlie segera berdiri. Dia mendekati Rolls-Royce dengan kamera dan merekam ibu anak, Helen dan Sophie, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia berkata dengan dingin, "Anjing tua Cat Van, untuk kehormatannya sendiri, meskipun tahu cucunya Sophie berada di dalam mobil bersama Helen, dia masih tidak menghentikan rencananya. Bahkan meminta bawahannya untuk membunuh Sophie dan Helen bersama-sama. Dia benar-benar lebih kejam dari binatang buas. Dia pantas mendapatkan hukuman yang paling buruk." Ketika Matteo mendengar ini, dia ketakutan dan berkata, "Tidak, bukan seperti itu, Tuan Tuan. Dia tidak tahu bahwa nona tertua juga ada di dalam mobil ini." Charlie segera menghentikan rekaman kamera, berjalan kembali ke depannya, dan menamparnya. "Kamu punya mulut, bukan? Saat ini, kamu masih berpikir untuk membela anjing tua itu." Matteo berkata dengan putus asa, "Saya tidak mengizinkan ini. Saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti nona tertua." "Itu Zakir yang membawa nona tertua tanpa izin masuk ke mobil." Charlie mencibir, "Saya tidak peduli tentang ini. Bukankah anjing tua Cat Van biasanya suka memfitnah dan mengkambing hitamkan orang lain? Hari ini saya akan membuat dia merasakan bagaimana rasanya difitnah dan menjadi kambing hitam." Bab 2449. Matteo hampir pingsan. Tidak disangkanya Charlie akan begitu kejam, menggunakan masalah ini untuk menghancurkan reputasi Tuan Schultz dan seluruh keluarga Schultz secara langsung. Dia sudah bisa menebak keluarga Schultz akan mengalami kesulitan setelah kejadian ini terungkap. Ini mungkin bencana besar yang belum pernah dialami keluarga Schultz selama beberapa dekade. Dia tanpa sadar berkata, kamu tidak bisa memutarbalikkan kebenaran dan kisah seperti ini." Charlie mencibir, "Kamu masih meremehkan tuanmu. Jangan khawatir. Saya akan menghapus bagian saat kamu membela anjing tua Cat Van sebelum saya menyebarkan videonya. Siap-siap saja. Reputasi keluarga Schultz akan hancur dan kamu ada andil di sini." Wajah Matteo lebih pucat. Charlie mengabaikannya dan menoleh ke Isaac dan berkata, "Kirim keempat orang ini ke peternakan anjing Albert secara rahasia dan awasi dengan ketat." Isaac segera mengangguk. "Oke, Tuan Wade. Saya meminta 2 helikopter lagi. Mereka akan segera tiba." Charlie bersenandung dan berkata lagi, "Beritahu Albert. Nanti, saya akan memberikan uang tunai 30 juta. Uang ini bisa dia gunakan untuk mengubah seluruh peternakan anjing. Skala peternakan anjing yang berlimpah. Fasilitas internal diperkuat dan ditingkatkan. Yang lebih penting, 1 set lengkap kandang bawah tanah harus dibangun di bawah peternakan anjing. Peternakan anjingnya ini harus mencakup skalanya dan menjadi industri." Isaac tidak bisa menahan tawa. Jika Albert tidak terus mengembangkan, akan ada lebih banyak orang yang ditahan daripada anjing yang dipelihara. Jadi, dia segera berkata, "Baik Tuan Muda, saya mengerti. Saya akan menjelaskannya kepada Albert nanti." Pada saat ini, 8 pria berpakaian hitam dengan senjata dan peluru tajam bergegas masuk, mendatangi Isaac, dan berkata dengan hormat, "Tuan Cameron." Isaac mengangguk dan segera memberi instruksi pada mereka. "Kalian, ikat 4 orang ini satu persatu. Bawa mereka dan kirim ke peternakan anjing Albert." "Ya," beberapa orang menanggapi, dan segera mengikat Matteo dan 4 lainnya seperti mengikat belalang dan mengeluarkannya. Kecuali Isaac, semua orang meninggalkan terowongan. Charlie sudah datang ke mobil Rolls-Royce saat ini. Melihat Sophie dan Helen yang tidak sadarkan diri di dalam mobil karena cedera serius, dia menghela napas tanpa daya. Mendengar desahannya, Isaac ikut melangkah maju dan bertanya, "Tuan Muda, apakah Anda menghela napas karena mereka berdua tidak bisa diselamatkan?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Aku menghela napas karena mereka berdua masih selamat." Isaac bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. "Tuan, mereka harus diselamatkan. Mengapa Anda masih menghela napas?" Charlie menghela napas lagi. "Hei, aku menghela napas karena aku harus menyelamatkan Sophie lagi. Ini kedua kalinya aku menyelamatkan hidupnya." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Saya menyelamatkannya 2 kali.
kakaknya sekali, dan saudara tirinya sekali. Bajingan Sheldon itu memiliki 3 anak yang semuanya sudah saya tolong. Sekarang saya akan menolong ibu mereka juga. Sudah 4 orang dari keluarga Schultz yang, menurutmu, ini apa? Ishak juga berkata tanpa daya. Tuan, saya yakin Anda tidak dapat menyalahkan anak-anaknya. Meskipun generasi yang lebih tua dari keluarga Schultz orang baik, Sophie berbeda dari mereka. Charlie menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya tidak kenal dengannya. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tidak tahu apakah dia sama dengan Cat Van dan Sheldon. Ishak berkata dengan serius. Tuan, Sophie memiliki reputasi yang baik di Eastcliff. Dia sangat berbakat dan sangat rajin belajar. Dia rendah hati dan tidak pernah berlagak sebagai generasi kedua yang kaya di dunia luar. Saya tidak pernah mendengarnya menindas orang lain dengan statusnya sebagai cucu dari keluarga Schultz. Anda bisa yakin menyelamatkannya. Charlie mengangguk. Saya harap begitu. Mengatakan itu, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya dan membaginya menjadi 2. Lalu memasukkannya ke mulut Helen dan Sophie. Ibu dan anak itu hampir kehabisan bahan bakar. Dengan masuknya setengah dari pil peremajaan, tubuh mereka segera mulai memasuki keadaan pemulihan dengan cepat. Charlie merasa bahwa napas keduanya jelas semakin kuat, dan dia merasa lega. Bab 2450. Pada saat ini, Ishak di samping bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Biarkan mereka pergi setelah mereka pulih. Atau, Charlie melambaikan tangannya. Jika mereka dibiarkan pergi dari sini tanpa cedera dan langsung diketahui publik, video yang baru saja saya rekam tidak akan ada artinya. Jika publik tahu mereka masih hidup dan tidak ada luka serius, keluarga Schultz masih akan belum dianggap kejam. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, baiklah, bawa mereka ke hotelmu dan tahan mereka di sana seperti Rosalie. Beri mereka makan dan minum dengan baik, tapi jangan pernah izinkan mereka menghubungi dunia luar. Mereka juga tidak diizinkan meninggalkan ruangan walau setengah langkah. Oke, Ishak mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana kamu mengeluarkan mereka dari mobil? Charlie tidak berbicara, dia membungkuk, dan dengan kedua tangan mematahkan dengan paksa bagian belakang kursi depan dan belakang yang menghimpit 2 ibu anak itu. Begitu Ishak melihat, dia tertegun, dan kemudian kembali sadar. Dia menertawakan dirinya sendiri. Saya benar-benar aneh. Ketika Tuan Muda berada di Gunung Golmin, dia memanggil Guntur untuk menghancurkan 8 raja surgawi keluarga Webb. Itu seperti keajaiban. Ini belum seberapa. Saat Ishak menertawakan dirinya sendiri, Charlie sudah mendorong kursi yang menghimpit ibu dan anak itu. Setelah itu, dia pertama-tama membawa Helen keluar, dengan hati-hati meletakkannya di samping terowongan, lalu kembali dan membawa Sophie keluar. Tubuh Sophie berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam kekacauan ini, otaknya masih berfungsi normal, tetapi dia hampir memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Dunianya sudah gelap, dan hanya pemikiran yang tersisa. Dan seluruh pemikiran pribadinya telah sepenuhnya tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Samar-samar dia ingat kejadian sebelum dia koma. Dia mendengar seseorang berbicara, dan sepertinya orang lain muncul di sini. Selain itu, dia juga merasa bahwa suara itu tampak sedikit akrab. Suara itu sepertinya sama persis dengan suara yang kudengar saat aku dan kakakku diculik dan hampir dibunuh di Jepang. Dan pemilik suara itu adalah dermawan yang aku cari. Namun, sebelum saya menutup mata, kesadaran saya sudah hilang. Saya tidak yakin apakah saya mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimanapun, suara dermawan berputar-putar di pikiranku setiap hari. Dan itu normal untuk mengalami halusinasi pendengaran dalam keadaan darurat. Pikirkan sekarang, master yang dihubungi kakek saat itu benar-benar akurat. Dia mengatakan nasib dermawan terlalu sulit dijangkau. Aku tidak boleh terus mencari dermawan. Atau aku akan menjadi ngengat yang masuk api. Sepertinya itu bukan hanya sekadar kata-kata. Aku akan mati di Aurus Hill. Tetapi aku belum menemukan dermawanku. Tuhan membuatku menerbangkan ngengat ke dalam api. Tuhan memberiku kesempatan untuk melihat api. Sekarang aku memikirkannya. Aku benar-benar tidak mau mati di sini tanpa hasil apapun.
Hanya dalam pikiran Sophie, ketika dia tidak mau mati segera, dia tiba-tiba merasa tubuhnya yang kehilangan kontak sepertinya mulai bisa merasa. Segera setelah itu, dia merasakan seseorang meletakkan tangannya di bawah ketiaknya dan dengan paksa mengangkat tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan ledakan kepanikan dan kecemasan, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apakah perasaan ini nyata atau tidak nyata. Dia bahkan merasa bahwa mungkin jiwanya mencoba meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Setelah beberapa upaya, dia akhirnya melihat seberkas cahaya di kegelapan yang tak berujung. Samar-samar, dia melihat wajah seorang pria. Terkejut dan bahagia, dia memusatkan seluruh kekuatannya pada kelopak matanya dan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Detik berikutnya, wajah yang dirindukan dan dipikirkan muncul di matanya. Pada saat ini, Sophie tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini dia. Ini benar-benar dia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.